Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulan Arya Putri Pratiwi dari gelombang 2 angkatan 2 kelompok 2 Latsar CPNS 2021 di BWPK Ciloto. Kali ini saya dengan kelompok saya akan memaparkan mengenai benchmarking di agenda 2 tugas kelompok 2. Silakan menyaksikan. Halo rekan-rekan semua, berikut akan saya sampaikan mengenai benchmarking saya terhadap role model untuk beraneka. Di sini saya akan memaparkan mengenai benchmarking role model saya dalam beraneka, yaitu almarhum Dr. Haji Muhammad Taufik Kemas. Berikut adalah biodata singkatnya. Lahir di Lampung 31 Desember 1942 dan wafat di Singapura 8 Juni tahun 2013 dikarenakan penyakit jantung yang ia derita sejak tahun 2005. Dengan karir sebagai berikut, 3 kali menjadi anggota DPR RI, yaitu di rentan waktu 87-92 sampai tahun 2004 dan 2009 maksud saya. Dan selanjutnya dari 2009 sampai 2013 beliau menjabat sebagai Ketua MPR RI dengan penghargaan tahun 2003 gelar Datuk Basa Batuah, yaitu penghulu adat Batipuh Padang, dan 2011 Bintang Kehormatan Republik Indonesia Adi Pradana. Dengan latar belakang, beliau adalah seorang negarawan dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR di periode tadi, 2009 sampai 2013. Anak dari pasangan Ki Agus Kemas yang merupakan Mayor Infanteri ABRI, veteran, dan Hamzatun Rosyide Kemas yang merupakan Legion Veteran RI di bidang kesehatan, yaitu perawat. Kenapa beliau? Dari 5 poin dari 5 poin aneka, yaitu yang pertama akuntabilitas. Jelas beliau memiliki akuntabilitas sebagaimana dengan sikapnya dinilai publik. Kenapa? Diketahui beliau seringkali bepergian dinas dengan para ajudan, anggota keamanan, serta para sekretarisnya. Beliau punya prinsip apa yang ia makan, maka semua harus ikut makan. Jadi beliau tidak pernah membedakan status. Beliau makan satu meja dengan mereka semua dengan menu yang sama dengan apa yang beliau makan. Itu sangat jelas merupakan akuntabilitas dengan menyamaratakan semua tanpa membedakan. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme beliau tidak perlu diragukan lagi. Beliau bergerak sejak jadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan tergabung dengan Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia sejak muda. Lambat laun, beliau juga bertarung dengan ketidakadilan saat Orde Baru bersama rakyat, hingga dikebirinya beliau di panggung politik saat menjadi anggota DPR, karena menjadi pihak oposisi di tahun 1987 sampai dengan 1992, yang berakhir dengan peristiwa berdarah di Pegangsaan saat penyerangan markas PDI. Yang selanjutnya adalah etika publik. Beliau dapat menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan loyalitas ganda saat berjuang menuju demokrasi. Pada waktu saat itu, beliau benar-benar dikebiri oleh lawan politiknya. Terbukti hingga saat peristiwa Pegangsaan itu pun terjadi, beliau tetap berpegang teguh bersama mahasiswa dan rakyat yang saat itu juga memperjuangkan hal yang sama. Tetapi beliau tidak pernah dendam dengan membalas hal yang sama ke lawan politiknya setelah Orde Baru tumbang. Yang keempat adalah komitmen mutu. Dengan memegang teguh dengan prinsip dan pendiriannya, akan tetapi beliau tidak pernah menaruh dendam kepada lawan politiknya dari dulu hingga akhir hayatnya. Saat perlawanan dengan Orde Baru, beliau tidak pernah menaruh dendam dan tetap berkomunikasi baik dengan para elit Golkar yang pada saat itu berkuasa, hingga terakhir perseteruan antara istrinya, yaitu Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, dengan Presiden keenam kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, karena perseteruan politik saat menuju Pilpres. Akan tetapi beliau tetap menjalin komunikasi yang sangat baik dengan SBY dan lawan politiknya yang lain. Tak heran saat itu bisa dibilang cukup minim konflik antar elit politik yang dikarenakan peran beliau itu sendiri. Yang terakhir adalah anti korupsi. Di masa jabatannya sebagai anggota DPR RI dan menuju menjadi ketua MPR RI, beliau menolak diberikan mobil dinas baru yang pada tahun-tahun tersebut atau di periode kedua SBY, anggota DPR dan para pejabat lainnya mendapatkan mobil dinas baru, yaitu Toyota Camry 3.5Q yang harganya waktu itu lumayan mahal. Beliau tetap memakai mobil dinas lamanya saat menjadi anggota DPR RI, yaitu Toyota Camry di generasi sebelumnya. Beliau juga menolak fasilitas rumah dinas dan uang transport yang seperti bensin. Ini dikarenakan beliau juga sebagai seorang pengusaha SPBU Pertamina yang dirintisnya sejak sebelum menjadi anggota DPR, yaitu sebelum dari 1987, dengan PT swasta dengan kode 34.
yang hampir tersebar di seluruh Jabodetabek. Demikian adalah penjelasan saya kenapa saya menjadikan beliau sebagai role model. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Brainchmarking kali ini, saya memilih tokoh yaitu Andi F. Noya yang lebih dikenal sebagai presenter pembawa acara Kick Andy. Beliau lahir di Surabaya 6 November 1960 sebagai keturunan Ambon, Jawa, Belanda, Prancis, dan Portugis. Ade Wilhelminus Flora Noya adalah ayahnya dan Nelly Medi Yvonne Clarwater adalah ibunya. Lalu menikah dengan seorang perempuan bernama Retno Palupi Noya, dikaruniai anak yaitu Mario Lendi Lamas Noya, Marco Rendi Paramanoya, dan Marlo Rendi Ernesto Noya. Di balik kisah suksesnya, ternyata Andy F. Noya ini mengalami masa-masa sulit selama masa sekolahnya, yaitu dia dulu hidup di desa, dimusuhi teman-teman karena dianggap sebagai keturunan berjajah. Sempat berpindah-pindah sekolah, lalu lanjut di sekolah SD di Sang Timur Malang, melanjutkan kembali sekolahnya ke Sekolah Teknik Negeri Jayapura yang setingkat dengan SMP. Di sekolah itu dia memiliki bakat dalam seni yaitu menulis, namun kurang didukung oleh sekolahnya. Bahkan sebenarnya di masa ini beliau sempat meraih juara ketiga dalam lomba menulis tingkat daerahnya, namun tidak ada yang percaya kepadanya. Selanjutnya beliau melanjutkan perjuangannya untuk masuk ke sekolah tinggi publistik. Namun dengan berbagai cara dan upaya, seorang lulusan STM ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya ke sekolah tinggi publistik ini akhirnya berhasil dan bisa sekolah di sana sambil menjalani dan merintis karirnya. Sepak terjang karir. Pada tahun 1985, beliau memulai kiprah jurnalistik sebagai reporter utama proyek penerbitan buku Apa dan Siapa Orang Indonesia untuk majalah Tempo. Lalu dilanjutkan pada tahun 1992 dengan Koran Media Indonesia, pada tahun 1999 sebagai pimpinan redaksi Seputar Indonesia, tahun 2000 menjadi salah satu host yang terkenal, yaitu host pada acara Kick Andy. Pada tahun 2015 sampai 2017 ada memandu acara Big Bang Show di Kompas TV. Pada tahun 2017 sampai 2018 Big Circle di Metro TV. Dan pada belakangan ini di tahun 2020 ada suatu acara bernama Good People di Net TV yang bertujuan untuk menebarkan kebaikan selama COVID-19 atau pandemi ini berlangsung. Selain berkiprah di bidang kepenulisan jurnalistik dan media, beliau juga memenangkan beberapa penghargaan. Di antara lain ada tahun 2010 sampai 2011 sebagai pemenang Panasonic Gobel Award kategori presenter berita. Di tahun 2011 sampai 2016 beliau terpilih sebagai Duta Bacaan Nasional yang dipilih oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk membuat bangsa Indonesia, terutama masa-masa sekolah, untuk gemar membaca. Pada tahun 2012 sampai 2017 masuk sebagai nominator di Panasonic Gobel Award sebagai presenter berita. Berdasarkan pada kisah hidup seorang Andi F. Noya, saya melihat ada beberapa poin penting mengenai penerapan nilai aneka. Apa itu nilai aneka? Nilai aneka adalah suatu nilai yang kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada seorang diri Andi F. Noya terdapat sifat akuntabilitas, yaitu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan nilai-nilai publik, yaitu berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya sebagai wartawan jurnalis maupun host, mampu membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, menggunakan peran dan fungsinya sebagai keahlian. Perlu diketahui, walaupun kehidupannya yang sibuk atau dipenuhi dengan intrik-intrik media, Andi F. Noya ini tetap dapat melakukan dan terlibat dalam hubungan yang harmonis dengan keluarganya. Andi F. Noya ini sering melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan waktunya bersama keluarga. Lalu untuk di poin kedua, nasionalisme adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa memiliki kecintaan dan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa Indonesia. Di dalamnya termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu peduli dan membantu sesama, di mana Andi F. Noya ini sudah sering terlibat dalam hal-hal mengenai kemanusiaan, yaitu melalui galang donasi dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Tetap bersikap baik dan tidak mendendam kepada orang-orang yang menyakitinya.
Dahulu beliau pernah dianggap sebagai musuh oleh teman-teman masa kecilnya, namun ia tidak membalaskan dendam. Justru ia malah membuktikan dirinya bahwa dia dapat menjadi pribadi yang baik sesuai dengan keahliannya. Lalu ada siap menjadi change of agent demi kemajuan bangsa, rela berkorban waktu dan pikiran demi menyajikan berita yang akurat. Dan di poin selanjutnya itu etika publik. Etika publik merupakan sikap yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat lewat tayangan yang bermanfaat, cakap memilah dan memilih kata dalam menyampaikan informasi, rendah hati, ramah, dan mampu mengayomi sebagai tokoh masyarakat, menyampaikan berita secara aktual, lugas, dan terpercaya, mampu menginspirasi orang lain dengan buku-buku yang diterbitkannya. Pada poin selanjutnya yaitu ada komitmen mutu, di mana adanya sikap dan kemampuan menjaga stabilitas dari suatu hal yang telah dia miliki, yaitu sebagai penggiat minat baca dan duta baca nasional mendapatkan beberapa penghargaan. Sebagai penggiat minat baca dan sebagai duta baca nasional mendapatkan beberapa penghargaan yang berhubungan dengan keahliannya, mampu mengelola dan turut campur penggalangan dana kemanusiaan. Lalu pada budaya anti korupsi ditemukan beberapa nilai, yaitu mampu menyalurkan bantuan sesuai dengan tepat sasaran, bersih dari budaya KKN yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme, jujur, adil, dan tidak berpihak secara apapun dalam provokasi massa. Terdapat kutipan yang saya ambil dari seorang Andi F. Noya, keburukan bukan untuk diperbaiki, tapi dihilangkan, sedangkan keburukan bukan untuk diperbaiki, tapi dihilangkan, sedangkan kekurangan untuk dihilangkan, tapi untuk diperbaiki. Maka dari benchmarking kali ini, semoga saya khususnya dan teman-teman sekalian dapat menerapkan nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi seorang ASN yang berkualitas dan dapat bersumbangsi bagi kemajuan bangsa negara Indonesia. Halo teman-teman, saya Alfi. Di sini saya akan membahas benchmarking terhadap Ibu Tri Risma hari ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang benchmarking saya terkait Ibu Tri Risma hari ini yang dikenal sebagai Menteri Sosial, di mana sebelumnya Bu Risma ini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode, dari tahun 2010 hingga 2015, lalu lanjut lagi tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai-nilai aneka yang pertama yaitu akuntabilitas. Bu Risma ini memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Beliau mampu menjangkau wilayah yang dipimpinnya mulai dari lapisan atas hingga lapisan terbawah, sehingga beliau melakukan tinjauan lapangan secara langsung agar dapat turut merasakan permasalahan tersebut dan mendengarkan pemikiran rakyat secara langsung, sehingga kebijakan yang dibuat didasarkan pada tinjauan lapangan secara langsung. Tidak hanya itu, Ibu Risma juga sebelumnya setelah menjadi Menteri Sosial, beliau berkata kepada bawahannya bahwa beliau nanti akan berangkat kantor paling pagi. Hal ini akan meningkatkan komitmen bawahannya untuk berusaha datang ke kantor tepat waktu. Kemudian Bu Risma saat menjadi wali kota Surabaya pun memiliki integritas yang sangat baik. Beliau berusaha membangun sebuah sistem e-government yang berfungsi untuk memangkas birokrasi dan mencegah adanya peluang korupsi dari oknum-oknum tertentu. Kemudian, yang kedua adalah nasionalisme. Bu Risma merupakan seseorang yang sangat adil. Beliau tidak membeda-bedakan kelas-kelas masyarakat. Bahkan beliau sering melakukan belusukan untuk mengetahui akar permasalahan dengan mendengarkan rakyatnya secara langsung. Beliau juga tak segan untuk melakukan kerja bakti bersama bawahannya tanpa rasa malu. Kemudian yang kedua, belum lama menjadi Mensos, beliau melelang hadiah dari perusahaan swasta berupa beberapa mobil mewah, tas branded, dan emas. Lelang ini dilakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hasil uang dari lelang ini digunakan untuk tambahan donasi korban bencana alam. Nilai aneka yang ketiga yaitu etika publik. Meskipun sebagai menteri, Ibu Risma tetaplah seorang pelayan publik. Kebijakan atas permasalahan yang ada saat ini ditetapkan dengan mengedepankan mutu pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, dana bansos diarahkan agar lebih tepat sasaran dan tepat guna. Yang keempat, yaitu komitmen mutu. Ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Pembangunan tahun 2002, beliau sudah menciptakan inovasi dengan membangun sistem e-government yaitu e-procurement, di mana memudahkan kinerja monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui proyek-proyek yang ada, sehingga sistem e-procurement ini meningkatkan transparansi kegiatan dan anggaran.
Dan lalu pada tahun 2009 sampai 2010 baru lahirlah keputusan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa tingkat nasional melalui LPSE. LPSE ini juga dikenal sebagai e-procurement. Lalu yang terakhir adalah anti korupsi. Bu Risma selalu tampil sederhana dalam pakaian batik. Beliau mencerminkan pribadi yang sederhana, hidup sesuai kemampuan. Beliau juga tidak malu untuk turut ikut kerja bakti bersama bawahannya. Lalu, beliau juga seseorang yang sangat berani membongkar kebobrokan kementeriannya sendiri, padahal Bu Risma baru saja menjabat sebagai Menteri Sosial, khususnya data bantuan sosial yang sangat rentan dilakukan penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. Beliau juga turut berusaha untuk memperbaiki agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.